Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang belum subscribe, ayo support channel ini dengan mensubscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman sekalian, seperti biasanya di video Sahabat Ilmu akan mengupas berkaitan dengan beasiswa, tentunya beasiswa LPDP. Jadi terus simak videonya sampai habis teman-teman. Oke sobat sekalian, di video kali ini Sahabat Ilmu akan men-sharekan berkaitan dengan tips dan trik lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP. Nah teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang akan apply di gelombang pertama untuk yang beasiswa reguler atau jalur umum, ini aku akan kasih tips dan triknya. Ini adalah hasil tips dan trik yang atau strategi yang aku buat waktu aku apply di tahun 2019. Nah seperti ini kan skemanya, tapi nanti untuk teman-teman yang mau apply dengan jalur masuk yang lain juga bisa melihat tutorialnya dan bisa diaplikasikan juga ya. Oke langsung saja. Untuk beasiswanya sendiri itu sudah dibukakan tanggal 4 Mei 2021 dan akan ditutup tanggal 1 Juni 2021. Berarti kurang lebih ada 29 hari teman-teman. 29 hari itu mulai dari pembukaan sampai penutupan. Nah, strateginya teman-teman harus menargetkan di sini teman-teman kurangi 2 hari. 2 hari ini adalah pertama hari untuk dimana teman-teman memahami keseluruhan baik skema, dokumen yang harus dibutuhkan, dan 1 hari lagi itu adalah 1 hari dimana teman-teman udah menargetkan bahwa 1 hari itu tidak lagi teman-teman harus mondar-mandir ke sana kemari untuk menyelesaikan dokumen yang harus diunggah. Jadi kurang lebih teman-teman targetkan harus selesai 27 hari. Oke, next selanjutnya. Kita cek ke dokumennya teman-teman. Aku kasih warna merah ya. Checklist merah ini akan menandakan teman-teman harus mulai dari mana gitu. Hal yang mana dulu yang harus teman-teman lakukan. Pertama, kita lihat dulu nih. Di sini kan ada nih biodata diri, lalu ada KTP, ijazah, transkrip, sertifikat bahasa, LOA. Tapi LOA ini teman-teman bisa dipenuhi sebelum teman-teman dinyatakan lulus. Artinya teman-teman bisa nunggu dulu nanti lulus LPDP-nya baru mencari LOE, atau mau LOE dulu di awal. Itu bisa. Lalu untuk yang poin 7-nya ada surat pernyataan. Yang ini surat pernyataan itu udah disediakan ya formatnya, jadi teman-teman tinggal isi saja dan menyediakan materai 6.000, nanti ditandatangan di atas materai. Lalu yang poin 8 surat izin atau rekomendasi dari kampus, 9 surat izin atasan, profil diri, personal statement, dan komitmen kembali. Nah dari poin 1 sampai 12 kita urutkan dari poin yang benar-benar tidak bisa 1 hari selesai teman-teman. Nah waktu aku dulu itu aku mulai nih, poin pertama yang harus diselesaikan adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini harus benar-benar teman-teman sudah pegang. Kalau teman-teman belum pegang, artinya teman-teman harus meluangkan waktu untuk mencari sertifikat bahasanya. Oke, kita akan bahas dari teman-teman yang sama sekali belum dapat atau belum ada di rumah itu sertifikat bahasanya. Berarti sertifikat bahasa ini teman-teman kurang lebih harus membutuhkan 3 hari. Pertama, hari di mana teman-teman daftar. Kedua, hari di mana teman-teman tes. Dan ketiga, teman-teman ketika mengambil dokumennya. Kalau misalkan teman-teman yang offline. Yang online juga kan lumayan tuh, teman-teman harus ngurus ini itu. Jadi teman-teman mencadangkan 3 hari. Oke? Nah, next. Setelah teman-teman
dapat nih sertifikat bahasa, selanjutnya teman-teman itu harus mencek ini. Poin kedua adalah KTP. Kadang orang malah gagal paham harus memenuhi segala dari nomor 1 sampai nomor 12 itu, pokoknya poin-poinnya yang misalkan ngurus ijazah dulu, transfer, itu boleh juga. Cuman saran aku jangan sampai KTP ini malah teman-teman ribet di akhir. Karena banyak yang tidak mencek KTP-nya gitu. Jadi teman-teman harus cek KTP teman-teman itu terdaftar nggak sih di Disduk Capil gitu. Jangan sampai ketika pas daftar ternyata ditolak, nicknya itu nggak sesuai. Atau teman-teman, ada juga sih kasus teman saya itu nomor nicknya itu ternyata tertukar. Tapi untungnya mungkin itu udah rezekinya dan bisa diurus. Gimana kalau misalkan bukan rezekinya ternyata nggak bisa diurus gitu. Itu terletak di kesalahan teman-teman. Nah, oke, langsung lagi ya. Kita bahas lagi nih. Poin kedua adalah teman-teman harus ngurus KTP. Jadi teman-teman yang belum sesuai itu kan harus diurus dulu tuh. Jadi pertama pastikan sertifikat bahasa itu teman-teman ada. Karena ini 1 sampai 12 itu semua harus dipenuhi. Karena ada yang tanya juga, Kak gimana kalau misalkan satu aja sertifikat bahasanya nggak ada? Ya kan ini namanya juga persyaratan wajib teman-teman. Jadi kalau misalkan aku simpulkan 1 sampai 12 itu kurang lebih ada 11 yang benar-benar harus diisi. Ya, jadi yang pengecualiannya itu nih, yang poin 6 nih. Poin 6 itu bisa teman-teman penuhi sekarang atau mungkin mau dipenuhi nanti setelah teman-teman lulus. Oke, next selanjutnya. Setelah KTP, karena KTP udah ada nih. Selanjutnya teman-teman itu penuhi ini nih. Ini ijazah, transkrip, dan ini nih surat rekomendasi kampus nih. Nah, ini bisa dalam 1 hari nih. Ini 1 hari ya. Ini kita namakan poin 4 nih. Poin 4. Kenapa bersamaan? Karena untuk surat rekomendasi kampus kan teman-teman minta ke kampus asal teman-teman. Nah, untuk ijazah dan transkrip juga sama kan. Kalau misalkan teman-teman mau melegalisirnya itu lebih apa ya, mungkin lebih enak juga sih kalau misalkan teman-teman langsung legalisir ijazah dan transkrip. Maksudnya lebih kayak misalkan teman-teman punya planning lain pun itu kan lebih mudah lagi gitu, nggak harus ngurus terus legalisiran. Nah, ini itu kan 1 hari nih sama ini. Selanjutnya kalau misalkan ijazah, transkrip, surat izin rekomendasi dari kampus sudah punya, nah tinggal teman-teman setelah ini itu coba ke biodata diri. Kenapa biodata diri nggak di awal? Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngisi dulu biodata diri, nah biodata diri itu kan teman-teman buat akun tuh, teman-teman harus masukkan KTP, harus masukkan nomor ijazah. Nah teman-teman gimana tuh? Harus bolak-balik gitu. Nah kalau misalkan ini enak tah. Nah berarti ini poin 5 nih. Kita simpen ini poin 5. Biodata diri. Lalu ngisi profil diri. Terus komitmen sama statement ini bisa teman-teman tulis dulu deh. Mau tulis dulu atau misalkan mau nanti nih. Terakhir nih, bisa nih, kita simpan dulu ya. Berarti ini 1 hari, misalkan taruh profil diri dan biodata diri itu 1 hari nih. Terus poin selanjutnya mana ya? Nah, ini juga sama nih, bisa di poin 5 nih. Teman-teman bisa tinggal tanda tangan ini ya, pahami dan tanda tangan. Selanjutnya poin ke-6, teman-teman bisa ngurus ini nih, surat izin atasan. Ini ya lumayan kan, nggak bisa teman-teman kerjakan di rumah gitu, nggak seenak teman-teman karena ada waktu-waktunya kan. Kalau misalkan teman kerja di mana itu harus minta kan ke atasan, dan itu kita cadangkan 1 hari nih. Ini juga 1 hari. Selanjutnya kita hitung nih, kita lihat di sini kan, ini ada 1 hari ya, 1 hari, terus ditambah ini jadi 2 hari, tambah ini 3 hari, tambah ini 3 jadi 6 hari. 6 hari ditambah ini 1 hari. Oh ini sama ini ya, 6 hari ditambah ini 1 hari, 7 hari. Dan ini 1 hari ya. Oh udah kesini. Oke kita lihat lagi ya. 1, 4,
2 tambah 3 5 tambah 1 6 6 tambah 1 7 tambah 1 8, berarti ada 8 hari sebenarnya yang bisa teman-teman maksimalkan. Tapi kita kan nggak tahu nih, misalkan teman-teman yang benar-benar dari nol, nggak ada sertifikat bahasa, KTP harus diurus, kita tinggal kalikan 2 nih, jaga-jaga gitu kan. Kalau misalkan satu hari itu nggak selesai, berarti ada 16 hari. Di sini teman-teman tadi kan harus 27 hari ya. Nah, ada 16 hari, berarti sisa 11 hari teman-teman. Ini udah apa ya, mungkin lebih enak lagi gitu teman, karena waktu di 2019 itu harus ada surat bebas narkoba, harus ada surat keterangan sehat, dan itu kan tidak bisa satu hari diambil seperti itu. Jadi ya ini lebih lagi gitu, lebih istilahnya ya lebih meringankan juga lah mungkin dengan situasi sekarang juga. Nah, lanjut nih, kalau misalkan teman-teman yang belum sama sekali ada sertifikat bahasa dan akan tes, berarti ada penambahan waktu. Ada penambahan waktu 5 hari. 5 hari ini tuh untuk ngapain sih? 3 hari teman-teman belajar di sini tuh ngerjain soal-soal. Terus teman-teman pahamin lagi struktur untuk nanti tes TOEFL dan lain sebagainya, atau IELTS misalkan. 2 harinya lagi itu teman-teman ada 1 hari teman-teman cek skor. Itu teman-teman bisa via online ya, di Google juga banyak. Cek kayak misalkan teman tes gitu, teman-teman tes TOEFL atau IELTS gitu, cek sendiri gitu, kayak latihan. 1 hari lagi masa tenang, jadi teman-teman gak ngapa-ngapain gitu, istirahat, refreshing otak. Ini berlaku untuk teman-teman ketika tes apapun, apakah itu nyari LOE ataupun misalkan teman-teman lagi apa ya, di tahap selanjutnya nih. Kalau misalkan teman-teman mau seleksi wawancara atau substansi, teman-teman harus meluangkan 1 hari masa tenang. Karena banyak dari teman-teman saya pengalaman mereka udah oke, persiapannya udah mateng, benar-benar mengerahkan semuanya, tapi ketika pertandingannya, hari haknya gitu, kurang sehat dan lain sebagainya, ternyata malah menggugurkan perjuangannya dari awal kayak gitu. Dan ini juga ditekankan banget ya teman-teman. Nah, harus benar-benar teman-teman luangkan waktu juga kan tadi untuk ngecek lagi dan lain sebagainya. Nah, sekarang 11 itu dikurangi 5 tinggal berapa? Nah, tinggal ada 6 harian lagi, kurang lebih 6 hari lah. 6 hari ini itu kan sisanya ya ini nih untuk buat personal statement sama komitmen kembali. Ini misalkan teman-teman buat semaksimal mungkin misalkan 2 hari nih, berarti tinggal 4 hari. Dan 4 hari ini ternyata kita udah berjalan di tanggal sekarang hari ini, itu kita kurangkan lagi nih, berarti kurang lebih nih dikurang 3 hari. Kalau teman-teman yang baru nonton hari ini, berarti teman-teman hanya lebih 1 hari. Dan 1 hari ini untuk ngapa? Ini juga salah satu strategi dan tips yang harus benar-benar teman-teman lakukan adalah teman-teman memanage dokumen. Karena banyak sekali teman-teman saya yang gagal, ya mungkin bisa dikatakan hal sepele, tapi kalau misalkan gagal di sini ya gagal semuanya. Tidak memanage dokumen. Memanage itu teman-teman buat 1 folder khusus untuk unggah dokumen. Nah, di sana teman-teman kasih nama tuh. Misalkan poin pertamanya misalkan foto nih, pas foto. Yang poin selanjutnya misalkan sertifikat bahasa. Dan seterusnya. Itu foldernya teman-teman kasih nama sebenar-benarnya biar teman-teman nanti tidak tertukar. Karena ada teman-teman saya yang salah di sini aja nih, ngupload foto, salah, tertukar dengan fotonya yang lain. Karena mungkin ada ketentuan kan di foto tuh. Terus sertifikat bahasa juga
harus benar-benar teman-teman scan, terus teman-teman harus lihat juga cek kapasitas dan lain sebagainya. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus cek and recheck nih. Lalu tips juga yang terakhir teman-teman, nggak terakhir juga sih, ada 2 tips lagi nih. Tips yang kedua terakhir itu teman-teman harus benar-benar ketika upload itu tadi kan H-1 penutupan. Kenapa? Ini meminimalisir teman-teman gagal jaringan atau terkendala di alat elektroniknya atau di gadgetnya, dan diusahakan teman-teman upload itu lewat PC ya. Kalau misalkan lewat HP itu oke juga, cuman maksudnya ya kita meminimalisir, karena namanya juga meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah selanjutnya, tips yang paling sangat penting, jangan lupa berdoa. Jadi ini adalah salah satu tips yang sangat jitu. Artinya teman-teman jangan lupa, kita hanya bisa berusaha dan hasil akhirnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ke Tuhan pencipta kita. Jadi jangan sampai kita benar-benar dengan sekuat tenaga menyelesaikan semua gitu kan persyaratan, tetapi kita lupa untuk berdoa. Jadi teman-teman, ibadahnya selain teman-teman menyiapkan perform terbaik untuk persyaratan-persyaratannya, teman-teman harus menggaskan juga ya ibadah terbaiknya. Kalau teman-teman yang muslim itu kan kalau mungkin waktu saya, tipsnya itu saya udah menjadikan duha dan tahajud itu udah jadi kewajiban gitu bagi saya. Itu salah satu kewajiban, karena saya tuh merasa benar-benar ketika seleksi ini teman-teman akan mengalami juga mungkin dengan perasaan yang berbeda, bahwa benar-benar sangat pertolongan Allah sekali. Dan saya merasa bahwa saya lulus itu karena rezeki yang Allah berikan. Karena waktu itu juga kalau misalkan saya bilang saya lulus tanpa pikir panjang, saya ikut tes dengan persiapan yang mungkin ya bisa orang pandang persiapan yang belum matang sekali gitu ya. Persiapan yang hari ini saya lulus sidang, besoknya saya langsung berpikir TOEFL, lalu selang beberapa minggu langsung saya ikut tes TOEFL yang langsung benar-benar di perguruan tinggi yang terkenal, mungkin susah juga mendapatkan nilainya, tapi mungkin lewat pertolongan Allah dan rezeki yang dititipkan, diamanahkan, ternyata bisa saya mencapai nilai itu gitu. Walaupun mungkin secara nalar saya hari ini itu nggak mungkin gitu, tapi kita yakin tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita berdoa dan berusaha. Jadi teman-teman semangat, berikan perform yang terbaik, dan yakin jika itu udah rezekinya teman-teman akan dimudahkan dan diberikan saja jalannya entah dari manapun untuk lolos. Jadi terus semangat teman-teman, dan tunggu tips dan trik di